Oke, kembali lagi bersama bersama kita berdua. Di sini ada gua Alif dan di sini ada Imron. Dan kita bakal ngomongin tentang psikologi. Nah, berhubung teman gue ini adalah mahasiswa psikologi, jadi cocok banget nih untuk permulaan sebagai kita memulai konten. Ada baiknya kita berbincang langsung kepada teman gue juga selaku bagaimana lebih dalam lagi tentang psikologi. Nah, menurut lu yang udah pernah lu pelajari tentang psikologi itu apa aja sih? Psikologi itu kita belajar apa dan nanti apa yang bisa kita keluarkan gitu loh di kehidupan ini? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ya psikologi itu sepengalaman gue sebelumnya itu psikologi pasti nyangkanya itu orang-orang kan bisa ngebaca pikiran kayak gitu ya. Terus ya semacam kayak paranormal gitu orang mikirnya. Begitupun ketika gue tanya sama teman-teman yang lain yang orang awam yang belum kuliah psikologi gitu, pasti nyangkanya kayak gitu. Jadi bisa tahu-tahu dia tahu gitu ya. Tahu apa gitu kan. Nah, terus setelah gue jadi mahasiswa psikologi itu, setelah masuk psikologi, tepatnya di psikologi Islam di IAIN. Nah, itu ternyata psikologi itu bukan cuman bisa ngebaca pikiran orang kayak gitu, dan enggak semuanya itu bisa ngebaca pikiran orang kayak gitu. Namun kita lebih mempelajari tentang perilaku, di mana psikologi itu sendiri jika berdasarkan bahasanya itu kan berdasarkan dari bahasa Yunani, yakni psiko dan logos, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa kayak gitu. Psiko berarti jiwa, gitu. Logos ilmu kayak gitu. Oke, terus kira-kira nih ya, misal ada suatu permasalahan nih ya, misal ada di keluarga broken home, atau misal lagi orang-orang yang insecure. Nah, gimana cara mengatasi permasalahan mereka melewati ilmu psikologi gitu. Nah, contohnya misalkan misalkan broken home dulu deh gitu, nanti insecure. Contohnya ya, ketika seorang mempunyai masalah, biasanya kan yang broken home itu kan biasanya bikin depresi gitu. Nah, itu gimana cara untuk mengatasi itu gitu? Yang tadinya itu kalau di dalam istilah psikologi itu ada yang namanya stresor gitu. Penyebab stresnya itu. Nah, penyebab stresnya itu kan karena faktor dari dalam keluarga kayak gitu kan. Nah, maka solusinya adalah harus ada lingkungan yang mendukung orang tersebut kayak gitu. Harus ada orang yang mendukung dan si orang tersebut, yang korban kayak gitu ya, kita sebut aja korban, harus mempunyai coping stress kayak gitu. Coping stress itu penyaluran stresnya kayak gitu, misalnya dengan menulis, atau juga bisa juga dengan menyampaikan, bercerita kepada orang-orang terdekat kayak gitu, misalnya kepada tetangga ataupun kepada keluarga yang lain kayak gitu. Ketika terjadi permasalahan di keluarganya kayak gitu, misalkan orang tuanya bercerai dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ketika dia sudah mempunyai coping stress, dan itu akan membantu dia kayak gitu, membantu kesehatan mentalnya kayak gitu. Boleh. Berarti setiap orang itu punya masing-masing cara untuk mengatasi stresnya gitu ya. Cuman ada beberapa cara yang kayak tadi yang lu sebut, mungkin kayak bisa juga ke hal-hal positif, atau juga menyalurkan keluh kesahnya kepada orang-orang yang terdekat. Nah, kalau misalkan itu kan dari mulai depresi, masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan insecure gitu loh, insecure ini kan hal yang sering terjadi pada kalangan muda nih. Misalkan gue ngelihat temen gue yang memiliki prestasi yang gitu ya, sangat luar biasa gitu. Nah, gue ngiri nih sama dia. Nah, apakah ngiri gue itu termasuk baik nggak sih gitu? Kan gue insecure gitu. Sebenarnya insecure itu buruk atau baik nih gitu? Cara mengatasinya gimana biar gue nggak insecure gitu? Oke. Insecure itu sebenarnya itu merupakan hal yang biasa kayak gitu. Hal yang biasa. Iya sih, emang keseringan. Iya,
semua orang itu pasti pernah ngerasain insecure ketika pernah nggak lo? Iya, pastilah semuanya pernah dong kayak gitu. Semuanya pernah dong. Karena tadi kita penyebabnya apa sih sebenarnya? Penyebab insecure sebenarnya kita harus mengetahui dulu tuh penyebabnya. Nah, penyebabnya yang paling utama adalah kita belum mengetahui nih apa kepribadian kita kayak gitu, kecerdasan kita kayak gitu. Karena setiap orang itu mempunyai kecerdasan masing-masing kayak gitu. Kita nggak bisa tuh nyatuin antara burung kayak gitu kan, burung untuk berenang atau ikan untuk terbang kayak gitu kan. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi setiap orang itu mempunyai kecerdasannya masing-masing. Jadi alangkah lebih baiknya kita melakukan tes psikologi sejak dini kayak gitu. Kita untuk mengetahui bakat dan juga minat kita gitu di bidang apa seperti itu. Nah, dari situlah kita mulai kembangkan apa yang sebenarnya bisa menjadi bakat kita kayak gitu. Apa yang menjadi bakat kita yang terpendam di dalam diri kita kayak gitu. Nah, disitulah kita nanti akan mengurangi rasa insecure kita kayak gitu. Dengan berubah menjadi bersyukur. Jadi berubahlah insecure dengan bersyukur. Iya. Gitu. Jadi kita harus mensyukuri apa yang kita punya dan apa yang kita miliki sekarang gitu ya. Iya, skill-skill yang kita miliki itu harus sebenarnya ya kita syukuri dan kita kembangkan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita dengarkan dari teman gue ini yang tentang psikologi. Mungkin bisa jadi bahan pelajaran untuk kita semua bagaimana cara mengatasi ketika kita sedang depresi dan juga kita insecure. Nah, insecure tuh banyak banget kalau anak muda tuh pasti sering banget insecure. Nah, oke, untuk itu mungkin dari diskusi kita kali ini cukup sampai sini aja. Saksikan terus episode kita selanjutnya dan jangan kemana-mana. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.